Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Aurasyadza dengan NIM 243209085 dari kelas 3C Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai artikel non-penelitian. Baik, langsung saja ke materinya. Baik, sebelumnya ada pun materi yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama ada definisi, yang kedua ada artikel non-penelitian, yang ketiga ada tujuan artikel non-penelitian, yang keempat ada manfaat artikel non-penelitian, yang kelima ada langkah-langkah penyusunan artikel non-penelitian, yang keenam ada struktur umum artikel non-penelitian, yang ketujuh ada contoh artikel non-penelitian. Baik, masuk ke slide yang pertama. Definisi artikel non-penelitian adalah karya ilmiah yang disusun tanpa data empiris, berisi kajian teori, pendapat ahli, dan penjelasan konsep berbasis literatur. Fokusnya pada kedalaman teori, keterkaitan konsep, dan penafsiran ilmiah suatu isu. Meski tanpa penelitian lapangan, artikel ini tetap ilmiah karena disusun secara logis, objektif, sistematif, dan menggunakan sumber akademik yang valid. Nah, berbeda dengan artikel penelitian yang berdasarkan pada data empiris, yaitu seperti observasi, eksperimen, survei, dan lain-lain. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri artikel non-penelitian. Yang pertama yaitu tidak memuat hasil penelitian langsung, tetapi berdasar literatur. Artinya, seluruh isi disusun dari buku, jurnal, dan sumber ilmiah tanpa pengumpulan data lapangan. Yang kedua, penjelasan didukung teori dan pendapat ahli yang kredibel. Setiap argumen harus memiliki dasar akademik yang jelas, bukan hanya opini pribadi. Yang ketiga yaitu menggunakan bahasa ilmiah, objektif, dan jelas. Penulisan menghindari bahasa subjektif dan menekankan ketepatan makna. Yang keempat, ada mengutamakan argumentasi dan penjelasan teoritis, yaitu fokus utamanya membangun pemahaman konsep melalui analisis teori. Yang kelima, ada struktur sistematis dan mudah dipahami secara akademis, yaitu tersusun rapi dari pendahuluan isi penutup sehingga alur pembahasan logis bagi pembaca. Baik, lanjut ke materi selanjutnya. Tujuan artikel non-penelitian. Yang pertama, menjelaskan teori atau konsep agar mudah dipahami, yaitu membantu pembaca memahami inti konsep tanpa perlu data penelitian. Yang kedua, menyampaikan opini ilmiah berdasarkan literatur. Opini ditopang sumber akademik sehingga tetap objektif. Yang ketiga, menganalisis isu atau fenomena yang menggunakan teori. Menafsirkan suatu masalah dengan kerangka teori yang relevan. Yang keempat, mengkritisi atau mengevaluasi teori tertentu, yaitu menilai kelebihan, kekurangan, atau keterbatasan teori. Yang kelima, mengembangkan gagasan baru secara konseptual, yaitu dengan merumuskan ide baru melalui pengembangan teori yang ada. Yang keenam, yaitu memberikan solusi konseptual terhadap masalah, menawarkan pemecahan berbasis teori, bukan hanya lapangan. Yang ketujuh, meningkatkan kemampuan akademik penulis, melatih penulis dalam berpikir kritis dan menyusun argumen ilmiah. Yang kedelapan, menjadi dasar awal penelitian empiris berikutnya, yaitu menyediakan landasan teori yang dapat dijadikan sebagai pijakan penelitian yang data yang nyata. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada manfaat artikel non-penelitian. Manfaat artikel non-penelitian yang pertama ada meningkatkan berpikir kritis, yaitu melatih kemampuan menilai dan membedakan argumen yang kuat dan lemah. Yang kedua ada memperluas pemahaman teoritis melalui literatur, yaitu dengan membantu mengenal lebih banyak konsep dari berbagai sumber ilmiah. Yang ketiga ada mengembangkan kemampuan menulis akademik. Hal ini akan melatih penulisan yang runtut, objektif, dan sesuai dengan kaidah ilmiah. Yang keempat, ada menjadi sarana komunikasi ilmiah, yaitu menyampaikan ide atau gagasan kepada komunitas akademik. Yang kelima, membangun landasan teori penelitian, yaitu menjadi referensi awal bagi penelitian empiris yang lebih lanjut.
Yang keenam, ada melatih berargumentasi ilmiah. Artinya, mengajarkan cara menyusun laporan yang logis dan berbasis teori. Yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, menambah wawasan pembaca dan menjelaskan penjelasan ilmiah, yaitu memudahkan membaca, memahami isu dan perspektif teori. Yang kedelapan, mengembangkan literasi ilmiah dan dalam mencari dan mengelola sumber. Membiasakan pengguna sumber kredibel secara cara menyaring informasi. Oke, materi selanjutnya ada langkah-langkah pembuatan artikel non-penelitian. Yang pertama yaitu menentukan topik yang relevan. Pilih isu atau konsep yang penting, menarik, dan sesuai bidang kalian. Yang kedua yaitu merumuskan tujuan penulisan, yaitu tentukan apa yang ingin dicapai, misalnya menjelaskan, menganalisis, dan mengkritisi teori. Yang ketiga, mengumpulkan sumber literatur, yaitu cari referensi dari buku, jurnal, atau artikel ilmiah yang terpercaya. Yang keempat, ada menyusun kerangka tulisan. Nah, membuat struktur awal agar pembahasan terarah dan logis. Yang kelima, yaitu menulis secara ilmiah dan sistematik. Gunakan bahasa yang formal, objektif, dan susun argumen sesuai alur. Yang keenam, melakukan revisi dan penyuntingan, yaitu mengecek kembali logika, bahasa, kutipan, dan konsistensi isi. Ketujuh, ada mempublikasi atau mengumpulkan artikel, yaitu mengirimkan ke dosen, jurnal, atau platform akademik sesuai kebutuhan. Baik, lanjut ke materi selanjutnya. Ada struktur umum artikel non-penelitian. Yang pertama ada judul, yaitu harus menarik, informatif, dan mencerminkan isi. Yang kedua ada identitas penulis, yaitu berisi nama, NIM, kelas, mata kuliah, dan dosen. Yang ketiga ada abstrak, yaitu ringkasan latar belakang, tujuan, dan inti pembahasan. Yang keempat ada kata kunci, yaitu berisi 3-5 istilah penting terkait konsep utama. Yang kelima ada pendahuluan, berisi latar belakang, urgensi, tujuan penulisan. Dan keenam ada teori-teori relevan dan konsep penting. Nah, lanjut yang ketujuh yaitu pembahasan, berisi analisis, argumentasi, penjelasan sesuai teori. Dan yang kedelapan ada kesimpulan, yaitu ringkasan pemahaman dan hasil analisis. Yang kesembilan ada saran, ini berisi rekomendasi atau gagasan untuk pengembangan lanjutan. Yang ke-10 ada daftar pustaka, yaitu seluruh sumber referensi yang digunakan. Nah, berikut ada artikel non-penelitian berjudul Pendidikan Karakter sebagai Fondasi Generasi Emas Indonesia. Nah, ini yang merupakan bagian judul dari artikel non-penelitian. Yang bawahnya adalah oleh Safira Aursyadza 243209085 3C akuntansi. Ini merupakan identitas penulis. Nah, kita masuk ke paragraf 1, yaitu paragraf ini adalah bagian pendahuluan. Bagian ini berisi latar belakang dari materi artikel tersebut, yaitu pendidikan karakter sebagai fondasi generasi emas Indonesia. Jadi, isinya menjelaskan mengenai pendidikan yang berkualitas dan berkarakter menjadi dasar penting untuk membangun generasi unggul, sehingga menjadi fondasi utama dalam mewujudkan generasi emas Indonesia 2045. Nah, selanjutnya di paragraf 2, yaitu adalah bagian pembahasan artikel yang berisi analisis, argumentasi, penjelasan sesuai teori. Nah, pada paragraf 2 ini menjelaskan bahwa pendidikan karakter adalah proses terencana untuk menanamkan nilai moral, nilai-nilai Pancasila melalui pembiasaan dan keteladanan, sehingga tujuan membentuk pribadi yang bermoral, bertanggung jawab, dan berempati. Nah, selanjutnya masuk ke paragraf 345, dan ini juga merupakan bagian pembahasan yang berisi, yaitu menjelaskan bahwa pendidikan karakter menanamkan nilai-nilai moral seperti religius, jujur, disiplin, dan gotong royong untuk membentuk pribadi yang berintegritas, serta menjadi benteng moral di era digital yang penuh tantangan. Keberhasilan pendidikan karakter membutuhkan sinergi sekolah, guru, keluarga, dan masyarakat. Nah, selanjutnya paragraf 67 yang juga bagian pembahasan. Pada paragraf ini menegaskan bahwa pendidikan karakter harus diwujudkan melalui integritas kurikulum,
pembiasaan positif kegiatan sekolah dan keteladanan guru agar menjadi budaya nyata, serta menjadi pondasi penting untuk mencetak generasi emas 2045 yang berilmu, berkarakter kuat, dan mampu memajukan bangsa. Nah, selanjutnya paragraf ke-8, yaitu paragraf terakhir yang merupakan kesimpulan dari artikel non-penelitian yang berisi ringkasan pemahaman dan hasil analisis. Pada paragraf ini menyimpulkan bahwa pendidikan karakter adalah investasi penting untuk membentuk generasi Indonesia yang cerdas, bermoral, dan berjiwa sosial melalui kerjasama sekolah, keluarga, dan masyarakat sehingga mampu mewujudkan generasi emas 2045 yang unggul dan berintegritas. Baik, sekian pemaparan materi dari saya tentang artikel non-penelitian. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.